Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi tentang konsep dasar penyakit dan asuhan keperawatan pasien dewasa dengan gangguan sistem perkembangan, yakni trauma uretra. Jika pada video sebelumnya kelompok kami sudah menjelaskan apa itu struktur uretra mulai dari konsep dasar penyakit sampai asuhan keperawatannya, pada kesempatan ini saya bersama rekan saya akan menjelaskan tentang materi trauma uretra. Langsung saja, kami kelompok 11 terdiri dari Reza Alamsyah dengan NIM 19083, Maulidia Nabila Wardani dengan NIM 19152, Rosalia Angelika Subianto dengan NIM 19159, Nara Royani Zunuroin dengan NIM 20055, dan saya sendiri Amir Zamroni dengan NIM 20057. Baik, pada subtopik pembahasan pertama, kami akan menjelaskan apa itu definisi dari trauma uretra. Trauma uretra atau yang lebih dikenal dengan ruptur uretra merupakan kerusakan kontinuitas uretra yang disebabkan oleh ruda paksa secara eksternal, seperti fraktur tulang panggul, atau straddle injury secara internal seperti kateterisasi dan tindakan-tindakan yang melalui uretra lainnya. Jadi trauma uretra sendiri merupakan trauma yang terjadi akibat cedera yang berasal dari luar dan cedera iatrogenik akibat penata laksanaan yang disebabkan oleh instrumentasi pada uretra. Kemudian selanjutnya apa sih yang menyebabkan atau etiologi dari trauma uretra itu sendiri secara umum ya. Secara garis besarnya penyebab dari trauma uretra ini terbagi menjadi 4 aspek, di mana yang pertama trauma tumpul, trauma tajam, trauma iatrogenik, dan faktor lainnya. Di mana pada trauma tumpul itu biasanya disebabkan oleh fraktur penis, kemudian ruptur uretra, dan trauma bagian pendulosa. Kemudian pada trauma tajam atau trauma tembus ya, biasanya disebabkan oleh luka tembak dan luka tusuk. Pada trauma iatrogenik biasanya ini lebih disebabkan pada tindakan-tindakan diagnostik seperti endoskopi dan pemasangan kateter uretra. Nah, biasanya kan kalau kita memasang kateter uretra gitu ya, itu kan gelembungnya itu dilakukan penggelembungan di dalam kandung kemih. Nah, pada trauma iatrogenik ini biasanya penggelembungannya tidak sampai pada kandung kemih seperti itu, sehingga nanti diakibat berdampak pada trauma uretra itu sendiri seperti itu. Kemudian faktor lainnya atau penyebab lainnya yang bisa menyebabkan trauma uretra adalah perilaku seksual dan stimulasi intralumen uretra. Nah, bagaimana sih tanda dan gejala dari trauma uretra? Secara umum ya, ada beberapa tanda dan gejala yang khas terjadi pada trauma uretra. Yang pertama adalah perdarahan per uretra setelah post trauma, kemudian retensi urin. Ini urinnya itu bisa saja menetes atau tidak keluar urin sama sekali seperti itu. Kemudian tanda dan gejala yang khas pada trauma posterior atau trauma uretra bagian belakang gitu ya. Tanda gejala yang khas adalah perdarahan per uretra, kemudian terjadinya retensi urin, dan pada pemeriksaan rectal tuse itu akan didapatkan prostat yang mengambang gitu. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan rectal tuse itu prostatnya itu akan jauh dari dari jangkauan kita seperti itu. Jadi mengambang prostatnya. Gitu. Kemudian pada pemeriksaan uretografi biasanya ini didapatkan ekstravasasi atau perembesan kontras dan adanya fraktur pelvis. Gitu. Kemudian pada trauma uretra anterior atau bagian depan, tanda dan gejala khasnya adalah perdarahan per uretra ya atau hematuri, kemudian sleeve hematom atau butterfly hematom. Kenapa di sini butterfly hematom? Karena memang bentuk hematomanya itu berbentuk seperti kupu-kupu gitu. Dan biasanya itu gambarannya seperti kupu-kupu yang terjadi di area perineum seperti itu. Dan kadang terjadi juga retensi urin. Nah, untuk menegakkan diagnosa
trauma uretra ini perlu dilakukan prosedur diagnostik. Yang pertama adalah uretrografi retrograd atau uretrogram ya. Kemudian dilakukan USG, CT scan dan MRI. Kemudian yang terakhir adalah uretroskopi atau sistoskopi. Nah, pada uretrogram ini merupakan pemeriksaan dengan bantuan X-ray gitu. Jadi ini di bagian radiologi gitu ya. Prosedurnya adalah memasukkan Foley kateter dengan ukuran berkisar antara 12 sampai 14 dan dipasang hingga fossa navicularis. Jadi ukurannya itu kurang lebih 2 cm dari meatus eksternal seperti itu. Kemudian balon digembungkan dengan isian 1 sampai 2 ml normal salin. Nah, biasanya kalau kita menggembungkan balon pada Foley kateter itu kan digembungkan di ini ya, di gandum kemih, tapi dengan volume berkisar antara 10 ml ke atas seperti itu. Nah, beda lagi kalau kita melakukan uretrografi retrograd ini. Digembungannya itu dengan volume 1 sampai 2 ml seperti itu. Jadi ini minimal trauma seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan menginjeksikan kontras via kateter ke uretra sebanyak 20 sampai 30 ml. Nah, kemudian bagaimana sih gambarannya ketika kita melakukan uretrografi retrograd itu? Khasnya gitu ya. Jika terjadi ruptur parsial, gambarannya itu ekstravasasinya itu sampai ke kandung kemihnya gitu. Jadi kontrasnya itu masih terlihat sampai ke kandung kemih gitu. Sementara pada ruptur uretra yang komplit, dia ekstravasasinya tidak sampai ke kandung kemih. Jadi jika ekstravasasi itu berhenti di suatu area di uretra, berarti ruptur komplitnya juga terjadi di situ biasanya gitu. Jadi ekstravasasi itu merembes gitu ya, kasarannya ekstravasasi itu merembes, kontrasnya itu merembes gitu ketika dilakukan pemeriksaan X-ray. Nah, selanjutnya USG, CT scan, dan MRI. Nah, pada pemeriksaan ini biasanya dilakukan ketika dicurigai adanya trauma lain yang terjadi. Seperti itu. Kemudian pemeriksaan selanjutnya ada uretroskopi atau sistoskopi. Nah, pada uretroskopi ini merupakan pemeriksaan dengan pencitraan yang baik gitu ya, karena dengan uretroskopi atau sistoskopi ini kita benar-benar bisa melihat keadaan trauma yang terjadi di uretra itu seperti apa. Jadi terlihat secara jelas luka yang terjadi di uretra itu gitu. Kemudian biasanya pada sistoskopi ini merupakan modalitas utama yang biasanya dilakukan terkait dengan kasus-kasus penile fracture. Nah, ini ya, ini merupakan alat dari sistoskopi gitu. Alatnya disebut dengan sistoskop. Gitu. Biasanya di ujungnya ini udah ada lensanya gitu, udah ada lensanya, jadi langsung terlihat jelas di monitor. Gitu. Ini ada yang lentur ya. Bentuknya hampir sama kayak endoskopi gitu. Hampir sama. Namanya ini kan pemeriksaan dalam ya. Jadi hampir-hampir sama. Ini ada penjelasan sedikit tentang bagaimana prosedur tindakan pemeriksaan sistoskopi itu seperti apa sebenarnya. Nah ini jadi di ujungnya ini ada lensanya gitu. Ada juga lampunya gitu, penerangannya. Biar di monitor itu nanti terlihat jelas bagaimana gambaran yang terjadi sebenarnya di uretra itu seperti apa. Gitu. Ini bentuknya agak moncong ke atas ya.
bisa terlihat jelas. Nah, sebelum kita memasukkan alat sitoskop ini ke dalam penis pasien gitu, kita berikan lubrikan atau pelicinnya gitu, biar tidak menciderai bagian uretra dalamnya gitu. Kemudian dilakukan kalibrasi nih, dilakukan kalibrasi. Nah, alat ini juga mengeluarkan seperti cairan gitu ya. Cairannya kayak aquabides gitu. Ini langsung terhubung ke monitor biasanya. Nah, ini si dokternya sambil melihat, nah ini di monitornya udah bisa terlihat bagaimana gambaran uretra di dalam gitu. Dan ini dilakukan hati-hati. Dihadapkan ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri untuk melihat keadaan di sekitar uretra itu ya seperti apa gitu. Dimasukkan perlahan gitu sambil mengamati apa yang terjadi di dalam. Nah, ini mulai ada sesuatu yang abnormal gitu ya. Di sini mulai ada memar-memar dan ini ada kayak seperti apa namanya, traumanya itu udah mulai terlihat gitu. Nah, ini udah kelihatan. Nah, biasanya ketika udah didapatkan gambaran seperti ini gitu, biasanya operator akan mengcapture gitu ya. Mengcapture gambarannya untuk nanti dicetak gitu. Jadi alatnya itu nggak boleh didekatkan secara dekat-dekat gitu ya. Nah, ini harus juga memperhatikan bagaimana keadaan vaskular di sekitar terjadinya trauma itu. Gitu. Ini mulai akan masuk ke leher kandung kemih ya. Ketika menyentuh sudah mulai memasuki apa namanya, leher kandung kemih, itu harus dilakukan dengan hati-hati gitu ya. Karena kan leher kandung kemih itu kayak pintu gitu, kayak dua perbatasan gitu, harus dilakukan secara perlahan gitu. Ini mulai masuk. Nah, ini udah masuk. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi adalah gambaran prosedur bagaimana melakukan pemeriksaan sistoskopi gitu ya. Oke, next. Nah, ini ada gambaran dari sistoskopi juga yang lebih jelas bagaimana apa yang terjadi ketika trauma uretra itu terjadi pada pasien. Ini cairannya udah mulai masuk gitu. Ini
terlihat jelas gitu. Yang terjadi di sini adalah bulbar uretral injury gitu ya. Yang terdapat trauma yang cukup parah gitu daripada yang tadi. Di gambarannya terlihat lebih jelas gitu. Ini yang mengalir ini cairannya tadi ya, ini mulai masuk ke ini, mulai masuk ke lebih dalam ini. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan uretroskopi atau sistoskopi itu, maka penata laksanaan kita sebagai perawat juga mempertimbangkan bagaimana penata laksanaan kedepannya pada pasien dengan trauma uretra. Gitu. Jadi di sini kami akan memaparkan penata laksanaan secara bedah dan non pembedahan seperti itu. Nah, pada penata laksanaan trauma uretra ini sendiri, kita berfokus juga pada jenis trauma yang terjadi pada pasien gitu. Jadi antara trauma anterior dan posteriornya itu jelas berbeda. Gitu. Nah, pada trauma anterior gitu ya, penata laksanaan pembedahan yang dilakukan itu adalah diutamakan adalah diversi urin gitu, pengeluaran urin dari kandung kemih dan penyambungan dua uretra yang bermasalah gitu, yang terputus, ini realignment. Kemudian pada kasus penile fracture trauma anterior biasanya juga langsung dilakukan operatif dini untuk eksplorasi gitu. Jadi pembedahannya untuk menjahit robekan pada korpus cavernosum. Juga terjadi trauma anterior yang berupa trauma tajam, dilakukan juga eksplorasi operatif dini yang ditujukan untuk perbaikan sambungan uretra dengan dijahit. Sedangkan pada trauma posterior gitu ya, pada penata laksanaan awalnya gitu, trauma posterior ini penata laksanaan awalnya dilakukan pemasangan kateter suprapubik dengan teknik sistostomi gitu, dengan menggunakan endoskopi gitu. Kemudian setelah dilakukan penata laksanaan awal, maka masuk ke dalam penata laksanaan apakah trauma itu masuk ke dalam trauma parsial atau komplit gitu. Jadi ketika trauma posterior ini berupa trauma parsial, maka cukup dilakukan pemasangan kateter suprapubik dan dipertahankan dan dipantau setiap 2 minggu. Dan biasanya pada trauma parsial ini tidak perlu dilakukan penata laksanaan lanjutan seperti endoskopi realignment dan uretroplasti karena akan membaik tanpa adanya komplikasi lain seperti itu. Dan kemudian pada trauma posterior yang komplit akan dilakukan endoskopi realignment dan uretroplasti. Endoskopi realignment ini yakni pemasangan kateter urin yang dibantu dengan tadi endoskopi tadi. Gitu. Setelah itu dilakukan uretroplasti jika ditemukan adanya tanda-tanda struktur uretra. Nah, lebih simpelnya gini ya. Jadi ini adalah algoritma dari penata laksanaan trauma uretra. Itu jadi jika ada pasien yang suspek terhadap jika ada pasien yang suspek terhadap trauma uretra gitu, maka dilakukan pemeriksaan retrograd uretogram. Nah, dari pemeriksaan retrograd uretogram itu nanti kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa gambarannya itu berupa ekstravasasi atau perembesan dari kontrasnya itu. Jadi bisa ditentukan apakah masuk ke dalam trauma anterior atau trauma posterior. Kemudian pada trauma anterior jika berupa trauma tumpul maka akan dilakukan pemasangan kateter suprapubik dan dipertahankan 2-3 minggu. Nah, dipertahankannya ini tergantung dari komplit dan parsialnya. Kalau trauma tumpul yang parsial pada anterior biasanya dipertahankan selama 2 minggu. Jika komplit dipertahankan selama 3 minggu. Gitu. Nah, kemudian pada trauma anterior yang berupa penile fracture dan
trauma tembus atau tajam gitu ya, biasanya dilakukan eksplorasi untuk melakukan penjahitan uretra. Kemudian pada trauma posterior gitu, ini fokusnya pada trauma komplit dan parsialnya gitu. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa semua penata laksanaan awal pada trauma posterior itu adalah dilakukan kateter suprapubik dengan tindakan sistostomi gitu ya. Jadi pemasangan kateternya itu tidak melalui uretra, tapi dipasang dengan melalui insisi di bagian suprapubik 2 cm atau 2 jari di atas simfisis pubis gitu. Jadi dilakukan insisi di situ. Nah, kemudian pada trauma yang komplit gitu ya, setelah dilakukan kateter suprapubik, biasanya akan dilakukan tindakan primary endoscopic realignment. Jadi pemasangan kateter yang dibantu dengan endoskopik tadi. Kemudian dilanjutkan dengan penata laksanaan uretoplasti. Nah, pada penata laksanaan primary endoscopic realignment atau PER dan uretoplasti ini juga menekankan pada 3 prinsip penata laksanaan berdasarkan waktunya, yaitu yang pertama adalah secara segera, kemudian atau immediate ya, kemudian ditunda. Pada immediate itu atau yang segera itu dilakukan kurang dari 48 jam. Sedangkan pada penata laksanaan berdasarkan waktu yang tertunda itu biasanya bisa dilaksanakan lebih dari 2 hari sampai kurang dari 2 minggu. Kemudian pada yang selanjutnya itu berdasarkan waktu yang deferred atau yang ditunda. Itu biasanya dilakukan lebih dari 3 bulan untuk penata laksanaan PER dan uretroplastinya. Kemudian pada trauma posterior yang parsial, setelah dilakukan pemasangan kateter suprapubik, itu bisa dipertahankan selama 2 minggu dengan catatan harus di follow up per 2 minggu gitu. Nah, ini merupakan gambaran dari pemasangan kateter suprapubik dulu ya. Ya, ini pemasangan kateter suprapubik dengan tindakan sistostomi. Ini ditentukan dulu di mana simfisis pubisnya gitu ya. Kemudian diukur kira-kira 2 cm atau 2 jari di atas simfisis pubis. Ini kemudian dilakukan anestesi lokal menggunakan lidocaine ya. Dan ini anestesinya dilakukan di garis tengah, di midline. Nah, maaf, ini ada kesalahan teknis. Jadi tadi ketika sudah di anestesi gitu, nah ini setelah dilakukan anestesi dan dirasa kulitnya udah kebas gitu, udah mati rasa, akan dilakukan insisi kulit gitu. Nah, setelah itu dilakukan aspirasi cairan urinnya. Ini juga untuk menentukan seberapa dalam letak kandung kemih dari permukaan kulit itu ya, dan menentukan pada posisi apa kandung kemih itu gitu. Sehingga memudahkan ketika nanti dipasang kateter. Nah, ini selang kateternya udah disiapkan dan disambung dengan ini urin bag ya. Ini alat tusuknya juga
khusus, nanti ini juga bisa dilepas. Di sini dilakukan pemasangan kateter suprapubik dengan ukuran 16. Ini merupakan kateter yang paling besar. Kemudian ditusukkan. Kemudian ini dibuka bagian atasnya dan langsung disambungkan ke kateternya, karena langsung urin itu akan langsung mancar gitu. Dilakukan secara cepat gitu ya, dan dilakukan fiksasi dengan ini penguncian dengan aquabides gitu ya, dilakukan secara cepat. Dan ini tadi alat untuk menusuknya bisa dilepas. Langsung tersambung ke urine bag gitu ya. Nah, setelah terpasang gitu tidak langsung ditinggal, karena nanti juga akan dilakukan penjahitan ke kulitnya untuk memastikan kepatenan si kateter ini. Nah, ini dijahit, di hekting gitu ya, untuk memastikan agar ini paten gitu. Oke, jadi itu sekilas tentang pemasangan kateter suprapubik. Dan next, ini merupakan gambaran pemasangan PER. Jadi ketika memasang PER gitu ya, primary endoscopic realignment, itu dilakukan juga penusukan pada area suprapubik gitu. Karena ini nanti tindakannya itu adalah melalui 2 jalur gitu. Karena ini nanti kayak ada semacam apa ya, pemandunya gitu, alat untuk memandu agar si kateter ini bisa langsung masuk gitu. Karena di tengah-tengah di sini kan ada trauma gitu ya. Ini jadi tadi pemasangan kateter suprapubik dulu gitu. Kemudian juga dimasukkan kontras biar jelas bagaimana di dalamnya. Nah, ini alatnya. Nanti ini adalah apa ya? Semacam pemandunya gitu ya, kamera. Ini di ujungnya ada kameranya dan dipantau melalui monitor. Jadi operatornya ini ada 2, operator yang dari suprapubik, kemudian operator yang dari uretranya. Gitu. Nah, ini ada 2 operator gitu ya. Nah, ini jadi ini 2 sambungan antara suprapubik atas dan uretra itu akan disatukan nanti untuk menyatukan pemandunya gitu ya. Apa semacam benang atau apa gitu ya. Nah, ini gambaran dari uretranya. Ini nanti ketemu yang dari suprapubik gitu. Ini ada injurinya ya. Nah, ini ketemu yang dari apa namanya tadi, yang dari suprapubik gitu ya. Kemudian disatukan.
Ini yang dari suprapubik. Jadi dua ujung itu ditemukan untuk menyambung. Kemudian kalau udah tersambung, ini kan ada sisanya gitu ya. Ini sebenarnya digunakan untuk ini pemasangan kateternya gitu. Nah ini kan kayak ada apa namanya berkasnya itu. Jadi seperti itu gambaran pemasangan PER atau primary endoscopic realignment. Kemudian ini merupakan gambaran dari uretoplasti. Ini pasiennya mengalami injury gitu. Terjadi ruptur komplit. Jadi insisinya dilakukan di area perineum. Ini ya yang tadi yang mengalami ruptur. Jadi rupturnya itu gapnya terlalu apa ya namanya panjang gitu tadi di gambarannya. Uretranya putusnya gapnya panjang besar. Oke, jadi itu gambaran sedikit tentang prosedur tindakan uretoplasti gitu ya. Nanti bisa lengkapnya bisa dilihat pada link di drive yang udah kami share gitu. Nah, selanjutnya kita juga sebagai perawat juga harus memperhatikan asuhan perioperatif pada pasien bedah urologi, gitu. Di mana pada persiapan operasinya gitu, kita harus melakukan pengkajian psikologisnya yang meliputi bagaimana perasaan pasien itu, cemaskah dan keadaan emosinya. Gitu. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, TTV, kemudian dilakukan juga pemeriksaan head to toe-nya seperti apa. Kemudian dilakukan validasi persiapan fisik pasien pada pre-op urologi gitu ya. Pasien itu diharuskan puasa, kemudianlah temen ini pengosongan apa namanya pengosongan sistem cerna, kemudian capture, perhiasan dan make up itu tidak boleh digunakan sekiranya ya penyukuran bulu pada kemaluan, kemudian pasien itu digunakan baju OK seperti itu, dan apakah ada alergi obat pada pasien. Kemudian selanjutnya pada keperawatan intraoperasi atau di dalam operasi itu perawat itu melakukan pengajian mental selama operasi berlangsung, kemudian memantau tanda-tanda vital pasien, transfusi dan infusnya bagaimana. Jadi selama intraop itu perawat harus aktif dalam memonitor keadaan pasien dan memonitor pengeluaran urin dan sebagainya. Kemudian pada post op-nya gitu, setelah keluar dari ruang operasi, yang harus dipantau adalah status respirasinya gitu. Kemudian sirkulatorinya bagaimana, kesadarannya bagaimana dengan status neurologisnya pasien gitu.
Kemudian balutan ya, ini balutannya luka itu bagaimana dan dilakukan perawatannya setelah itu bagaimana. Kemudian kenyamanan dan keselamatan ini pemasangan pengaman di bed itu ya, kemudian perawatannya pasien meliputi cairan infus dan perawatan luka, kemudian pemantauan nyeri luka post-op. Nah, sedangkan pada tindakan non pembedahan atau tata laksana non pembedahan gitu, pada penderita yang dapat kencing dengan mudah cukup diobservasi saja. Gitu. Kemudian pada pasca bedah ini kandung kemih dibilas dengan larutan antiseptik. Biasanya larutan antiseptiknya ini berupa kalium manganat gitu. Kemudian diberikan antibiotik dosis tinggi berupa PP atau penicillin dengan dosis yang sudah tertera di makalah. Kemudian setelah keadaan umum baik dapat dipikirkan operasi untuk menyambung kembali uretra. Ini maksudnya tadi pada penata laksanaan yang di awal itu ya. Gitu. Kemudian pada penderita dengan kasus trauma uretra, walaupun sudah sembuh harus diawasi secara teratur gitu. Dan bagaimana perawatan kateter suprapubiknya. Baik, itu mengenai konsep dasar penyakit trauma uretra. Selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan mengenai asuhan keperawatan pada pasien trauma uretra. Baik, selanjutnya adalah asuhan keperawatan pada kasus pasien dengan trauma uretra. Di sini kami menyusun asuhan keperawatan dengan menggunakan kasus dari jurnal yang sudah kami pilih. Di sini ada kasusnya, yaitu Tuan X berusia 25 tahun, bekerja sebagai karyawan, pendidikan terakhir SMA dengan memiliki seorang istri, di mana klien saat ini dibawa ke Rumah Sakit Husada, Surabaya. Klien tersebut mengalami keluhan sebagai berikut: kehilangan ereksi mendadak setelah klien berhubungan seksual, penis terlihat bengkak, terdapat adanya perubahan warna, cacat, dan mengeluarkan darah di bagian ureter, meatus uretohagia. Klien mengatakan bahwa gejala tersebut muncul dalam waktu 8 jam sebelumnya, serta klien mengatakan sulit saat buang air kecil masih keluar dalam jumlah sedikit. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, didapatkan bahwasannya terdapat hematoma di bagian batang penis dorsal. Ditemukan adanya rasa nyeri saat dipalpasi, terdapat deviasi sentral pada penis, dan adanya uretohagia. Sedangkan klien tidak memiliki kelainan riwayat penyakit seperti yang klien alami saat ini. Pemeriksaan TTV didapatkan tinggi badan 165 cm, berat badan 60 kg, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi normal. Kemudian pada pemeriksaan uretografi menunjukkan bahwa sebagian besar terdapat cedera uretra anterior pada bagian medial penis. Selain itu, pada pemeriksaan USG menunjukkan terdapat hematoma kecil, corpus spongiosum yang berada di sekitar cedera uretra, serta tidak adanya hematoma corpus cavernosum. Saat ini, klien dirawat dengan menggunakan kateter fisikal 16 SR selama 10 hari dan bisa dipulangkan setelah 48 jam. Dokter menyarankan klien harus menahan diri dan dari aktivitas seksual selama 6 minggu, serta pada pemeriksaan uretografi menunjukkan tidak ada kebocoran dan uretra normal tanpa adanya penyempitan. Selanjutnya. Baik, ini pengkajian dari identitas pasien. Pasien umur 25 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dan pendidikan SMA dan sebagainya. Selanjutnya. Baik, di sini adalah merupakan analisa data dan masalah. Yang pertama adalah masalah gangguan eliminasi urin dengan data subjektif klien mengeluh saat buang air kecil, urin yang keluar dalam jumlah sedikit dan menetes. Data objektif, penis terlihat bengkak, tekanan darah 120/80, dan nadi 7,5 menit.
Dan etiologinya trauma uretra menyebabkan ruptur uretra anterior, menyebabkan pendarahan, darah mengalir, menyebabkan fascia book yang robek, hematoma pada penis, menyebabkan retensi urin, dan terjadinya gangguan eliminasi. Selanjutnya, baik. Masalah yang kedua adalah nyeri akut dengan data subjektif, cedera uretra, lalu seperti ditusuk, penis dorsal. Lalu selanjutnya adalah data objektif, terdapat nyeri tekan pada penis dorsal, terdapat deviasi ventral pada penis, tekanan darah 120/80, nadi 78 kali per menit, dan respiration rate 19 kali per menit. Etiologinya trauma uretra, menyebabkan ruptur uretra anterior, spasme otot perineum, dan menyebabkan nyeri akut. Selanjutnya adalah masalah risiko hipovolemi. Data subjektif tidak ada, data objektif penis terlihat bengkak, cacat, dan mengeluarkan darah di bagian uretal, meatus uretohagia. Pendarahan 50 cc, tekanan darah 120/80, nadi 78, dan RS 19. Etiologinya trauma uretra menyebabkan ruptur uretra anterior, menyebabkan perdarahan per uretra, dan terjadinya risiko hipovolemi. Yang keempat adalah masalah risiko infeksi. Dengan data objektif dilakukan tindakan invasif pemasangan kateter menggunakan kateter vesikal ukuran 16 selama 10 hari, dan etiologinya trauma uretra menyebabkan ruptur uretra, lalu dilakukan ekstravasasi saluran urin dan menunjukkan hematoma pada penis dan iritasi, dan menyebabkan risiko infeksi. Selanjutnya ini merupakan pathway dari kasus trauma uretra menyebabkan ruptur uretra anterior. Pada masalah nyeri akut ini dari ekstravasasi saluran urin didapatkan hematoma penis, iritasi dan pada kulit penis, menyebabkan risiko infeksi. Untuk risiko infeksi. Lalu untuk nyeri akut ini dari ruptur uretra anterior menyebabkan spasme otot perineum dan menjadi nyeri akut. Lalu untuk gangguan eliminasi dari ruptur uretra anterior, terjadi darah yang mengalir melalui uretra, lalu terjadi robek pada fascia book, menjadikan hematoma pada penis dan retensi urin, lalu menyebabkan gangguan eliminasi. Dan dari darah mengalir tersebut menjadi risiko hipovolemi. Lalu untuk diagnosa keperawatan, kami mengambil beberapa diagnosa keperawatan. Yang pertama adalah gangguan eliminasi urin berhubungan dengan outlet kandung kemih tidak lengkap, ditandai dengan saat buang air kecil masih keluar dalam jumlah sedikit dan penis terlihat bengkak. Selanjutnya adalah nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, trauma, ditandai dengan cedera uretra seperti tusuk, penis dorsal, dan nyeri hilang timbul, terdapat nyeri tekan pada penis dorsal, terdapat deviasi ventral penis, tekanan darah 120/80, nadi 78 kali per menit, dan RR 19 kali per menit. Lalu selanjutnya adalah risiko hipovolemi, berhubungan dengan kehilangan cairan secara aktif, ditandai dengan penis terlihat bengkak, cacat, dan mengeluarkan darah di bagian uretal, meatus uretohagia, perdarahan 50 cc, CD 120/80, nadi 78 kali per menit, dan RS 19 kali. Lalu selanjutnya adalah risiko infeksi berhubungan dengan tindakan kateterisasi, ditandai dengan dilakukan tindakan invasif pemasangan kateter menggunakan kateter vesikal ukuran 16 selama 10 hari, tekanan darah 120/80, nadi 78 kali per menit, dan RS 19 kali per menit, dan suhu 36,6 Celcius. Selanjutnya adalah intervensi keperawatan yang kami ambil. Untuk diagnosa pertama, tanggal 5 Maret, setelah dilakukan asuhan keperawatan, selama 2 kali 24 jam, gangguan eliminasi urin menurun dengan kriteria hasil. Yang satu, berkemih tidak tuntas, menurun dalam skala 5, urin menetes menurun dalam skala 5, dan distensi kandung kemih menurun dalam skala 5. Intervensi keperawatan, yang pertama adalah manajemen eliminasi urin.
Identifikasi tanda dan gejala retensi atau inkontinensia urin. Yang pertama, identifikasi faktor yang menyebabkan retensi atau inkontinensia urin. Yang kedua, monitor eliminasi urin, frekuensi, konsistensi, volume, dan warna. Yang ketiga adalah batasi asupan cairan. Yang keempat adalah ajarkan tanda dan gejala infeksi saluran kemih. Dan yang kelima adalah anjurkan minum yang cukup. Selanjutnya adalah manajemen nyeri. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Lalu, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon dan nyeri dan nonverbal, fasilitasi istirahat dan tidur, jelaskan strategi meredakan nyeri, ajarkan teknik non-farmakologis, relaksasi napas dalam untuk mengurangi rasa nyeri, kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Lalu selanjutnya adalah untuk diagnosa risiko hipovolemi. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan hipovolemi tidak terjadi. Dengan kriteria hasil, frekuensi nadi membaik dalam skala 5, tekanan darah membaik dalam skala 5, dan kadar Hb membaik dalam skala 5. Untuk intervensi yang pertama adalah manajemen hipovolemi, periksa tanda dan gejala hipovolemia, misalnya frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, turgor kulit menurun, dan membran mukosa kering dan lemah. Anjurkan memperbanyak asupan cairan oral, kolaborasi pemberian cairan IV isotons, misalnya NaCl atau RL jika perlu. Selanjutnya untuk diagnosa risiko infeksi, kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan tidak terjadi infeksi dengan kriteria hasil, tidak terjadi demam dalam skala 5, tidak terjadi kemerahan dalam skala 5, tidak terjadi bengkak dalam skala 5. Untuk intervensi keperawatan yang pertama, pencegahan infeksi. Yang pertama, monitor tindakan dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Yang kedua adalah cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. Yang ketiga, menjelaskan tanda dan gejala infeksi. Lalu untuk intervensi kedua adalah perawatan kateter urin. Yang pertama adalah monitor kepatenan kateter urin, monitor kebocoran kateter, selang, dan kantung urin. Gunakan teknik aseptik selama perawatan kateter urin. Pastikan selang kateter dan kantung urin terbebas dari lipatan. Pastikan kantung urin diletakkan di bagian bawah ketinggian kandung kemih dan tidak di lantai. Lakukan perawatan perineal hygiene minimal 1 kali sehari. Kosongkan kantung urin jika kantung urin telah terisi setengahnya. Lepaskan kateter urin sesuai kebutuhan. Baik, untuk kesimpulan, berdasarkan pembahasan serta gambaran asuhan keperawatan dari trauma uretra, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Trauma uretra merupakan cedera terhadap uretra yang disebabkan karena adanya tekanan tumpul dengan kecepatan tinggi serta merupakan kedaruratan pada urologi. Trauma uretra dapat terjadi karena tindakan medis pada uretra seperti contohnya pemasangan kateter, komplikasi seperti struktur uretra, disfungsi ereksi, inkontinensia urin, serta fistulasi, dan penderita akan merasakan sulit untuk berkemih, nyeri pada perineum, dan serta retensio urin. Diperlukan penanganan dan tindakan yang cepat pada kasus trauma uretra untuk mencegah terjadinya komplikasi pada trauma uretra. Dan saran, trauma uretra merupakan kondisi gawat darurat karena bisa menyebabkan komplikasi pada penderita, maka dari itu diperlukan pemahaman terkait penanganan dan tindakan pada kasus trauma uretra. Pemeriksaan yang baik dan tepat akan membantu dalam mengurangi tingkat komplikasi yang terjadi. Di samping itu, belum banyak penelitian yang mengkaji tentang epidemiologi kasus trauma uretra yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu, hal itu perlu lebih diperhatikan kembali. Baik, itu tadi merupakan pemaparan materi dan asuhan keperawatan dari materi trauma uretra. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.